Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu sekalian. Ya, ulangi lagi. Selamat Hari Natal. Jadi saya kalau hari Natal kita mulai dari tahun ini ya. Yesus telah lahir, saudara katakan muliakanlah, gitu ya. Kalau saya bilang Yesus telah lahir, ya kira-kira begitu ya. Itu yang terjadi di gereja purba, gereja mula-mula ya. Saya tadi ketemu hari ini sukacita ya. Kenapa? Ada sepasang suami istri menyambut saya, surprise. Wow, walaupun pakai masker, saya ingat dia. Ya, jadi hari ini kita bersukacita. Kenapa? Karena Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Halo. Hati-hati ya, saudara sedang saya buat untuk nganu ya, di distract ya, dilihat kanan kiri gitu. Yesus telah lahir. Belum. Kepalkan tangan kita ya, sama-sama. Yesus telah lahir, muliakanlah. Lagi, 2 kali. Yesus telah lahir. Ya. Saudaraku yang kekasih, berkat Natal hari ini, saya rindu Bapak Ibu nanti bawa pulang dengan sungguh-sungguh apa berkat itu ya. Saudara, kalau kita lihat sungguh-sungguh, Natal itu berbicara tentang kelahiran. Saya ulangi lagi ya, kelahiran. Namun sekarang menjadi sempit sekali dan saya bersyukur untuk hal itu. Kenapa? Orang akan bicara Natal, itu bicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Padahal kalau kita lihat Natal itu artinya adalah kelahiran. Kelahiran saudara, Natal saudara tanggal berapa? Kalau saya sudah lewat bulan kemarin, November. Tetapi kalau saudara mungkin ada Januari, sebentar lagi ada yang Januari. Atau mungkin besok ada yang ulang tahun Natalnya. Ya. Tetapi hari ini kita bersyukur memperingati hari Natal kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Saudaraku yang kekasih, Natal ini adalah satu berkat yang luar biasa. Kenapa? Ada 2 hal penting yang boleh kita ingat ya, catat ya. Yang pertama adalah penggenapan daripada janji Allah. Saudara, kita akan baca sama-sama di dalam Mika pasalnya yang kelima ayat yang kedua. Ya, Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Di situ dikatakan hai, ya dikatakan hai engkau Bethlehem Efrata. Hal yang terkecil ya dikatakan ya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, ya, daripadamu akan bangkit, dikatakan apa? Bagiku, bagi Allah, seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, pada waktu Nabi Mika menyampaikan berita ini, berarti sang pemimpin ini sudah ada apa belum? Halo? Sudah ada apa belum? Belum kehadirannya. Tetapi pemimpin ini sudah ada sejak purbakala. Jadi sebelum Mika ada, sebelum Mika dipakai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan lewat Roh Kudus untuk menyampaikan berita ini kepada umat Israel, pemimpin ini sudah ada. Namun belum datang waktu itu. Ya. Lalu ayat yang kedua dikatakan, tetapi ayat berikutnya, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkannya, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ini adalah satu penggenapan, ya saya ulangi lagi, satu penggenapan dari janji Allah. Ya, itulah Natal. Ya, saya bersyukur Tuhan memilih saudara dan saya. Mari kita lihat lagi Matius dan dicatat diulang kembali dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di situ dikatakan dengan jelas. Sama ya, Rasul Matius menuliskan ini untuk mengingatkan akan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, ya, generasi berikutnya. Dia berkata, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka. Tidak lagi yang terkecil. Dan dikatakan apa? Mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Wow. Matius menuliskan kembali akan kelahiran seorang pemimpin. Kebangkitan seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Ya, siapa dia? Sang Mesias itu, Kristus itu ya. Dia adalah pemimpin Israel.
Kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak. Dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga itu sendiri. Ya, luar biasa, dia hadir sebagai apa? Raja di raja. Jauh sebelum masa purbakala. Jauh dahulu kala dia sudah ditetapkan dan janji itu sudah digenapi. Dan hari ini kita bersyukur untuk hal itu. Ya. Lalu yang kedua bukan hanya penggenapan daripada janji Allah, tetapi ini adalah penyataan Allah sendiri kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihannya. Ya, tadi kita sudah dengar lewat doa ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, ini adalah ayat yang paling terkenal karena memang ayat inilah yang luar biasa. Inilah pernyataan Allah Bapa kita di sorga terhadap seorang sang pemimpin ini. Mari kita baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, ya, Allah telah mengaruniakan anaknya, ya, yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi kata setiap orang yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dicari dari masa ke masa, dari satu generasi kepada generasi, yaitu keselamatan hidup, hidup kekal. Kenapa? Karena akibat dosa, upah dosa itu maut. Makanya manusia mengalami kematian. Kematian fisik tubuh karena dosa. Dosa daripada Adam dan Hawa itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak taat akan perintah Tuhan. Tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik dalam ayat tadi dikatakan, begitu besar kasih Allah. Kalau bukan Tuhan yang mengasihi terlebih dahulu saudara dan saya pasti binasa. Saya ulangi lagi. Kalau bukan Tuhan dulu yang mengasihi saudara dan saya, pasti binasa. Siapakah saya ini? Ya, saya ini hanya cacing, kata Daud. Ya, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini debu, kata Ayub. Ya, debu tanah, nggak ada artinya dibanding kau. Tapi yang menarik, ya, begitu orang-orang yang percaya akan sang pemimpin ini, dia beroleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu. Ini yang sedang dinanti-nanti oleh seluruh umat di dunia ini. Paulus pernah berkata, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah akan kepercayaanku kepada dia. Lebih baik aku akan pesta pora, hidup seenaknya. Toh semua orang akan mati, kata Paulus. Tetapi justru karena Kristus bangkit, itu sebabnya kita mengalami beroleh hidup yang kekal. Tidak sia-sia kepercayaan kita kepada beliau. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian terlebih dahulu. Tidak ada kematian tanpa ada kelahiran terlebih dahulu. Amin. Hari ini kita memperingati kelahirannya Kristus. Dan kalau kita lihat bagaimana kisah kelahirannya dahsyat, ajaib. Alkitab katakan ada satu sukacita yang besar. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Di situ diceritakan dengan jelas, ya. Pada waktu malam hari, gembala-gembala itu sedang menjaga kawanan domba. Ya, Lukas pasal 2 dalam ayat yang ke-8. Di situ di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Saudara, gembala-gembala ini adanya di Timur Tengah, bukan di Swiss. Bukan di Jerman, Jejere Kauman. Ya, bukan di Belanda, tetapi di Timur Tengah. Di situ dikatakan gembala-gembala itu tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Domba pada waktu malam. Dalam ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Ya, di situ dikatakan dengan jelas, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Tiba-tiba, ini betul-betul supranatural, kelihatan nyata. Kalau dulu
Dulu tuh kapan? Mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, kita belum ada yang namanya kemajuan teknologi. Ya. Ya, kita mungkin nggak ngerti ya. Wah, kayak apa yang bayangkan gitu ya. Ini mimpi kali. Ini hanya cerita legenda atau apa. Enggak. Atau dongeng. Enggak. Sekarang kita bisa melihat ya dengan kemajuan teknologi ya. Bayangkan kita bisa ada di mana hari ini yang melihat kita mungkin ada di luar kota, bahkan di luar pulau. Iya kan? Lewat apa? Lewat teknologi ini. Di dalam Zoom meeting ini ya, lewat internet. Ya. Bahkan ada juga sekarang kemajuan robotik. Waduh, manusia seakan-akan robot itu seakan-akan seperti manusia. Nah, demikian juga waktu itu sebelum ada kemajuan teknologi, Allah sudah mengirimkan malaikatnya. Datang kepada gembala-gembala. Alkitab katakan dengan jelas, coba perhatikan. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Ya, dikatakan bersinar. Saya percaya tidak ada PLN waktu itu. Bisa bayangkan enggak? Kehadiran malaikat Tuhan bersinar. Wow. Lalu apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Itu malam hari, Bapak Ibu. Bisa bayangkan? Malam hari. Saya masih ingat satu kali nenek saya dipanggil Tuhan. Lalu waktu itu saya harus pergi dari Surabaya naik bis umum dari Surabaya ke Kudus ya, naik bis umum. Lalu singkat cerita sampailah saya setengah malam, saudara, setengah 12 malam. Kenapa? Karena sampai di Tuban bisnya itu berhenti dan saya harus menunggu bis berikutnya. Nah, pada waktu itulah yang membuat saya harus datang malam hari. Sampai di tempat nenek saya itu, di rumah, ya di Kudus gitu, jam hampir sudah menunjukkan setengah 12 malam. Nah, waktu itu saya harus pergi ya ke tempat persemayaman. Ya kalau di sini Adi Jasa lah kira-kira begitu. Nah, singkat cerita saya nggak tahu karena jaraknya kira-kira mungkin hanya kurang lebih 2 kilo atau ya 2 kilometer lah kurang lebih. Saya harus berjalan kaki. Karena saya nggak ada, di kota kecil nggak ada, pinggiran kota nggak ada transportasi. Becak sudah nggak ada karena udah malam. Nah, ada satu orang, ya, satu orang tentara itu, saya masih ingat pakai baju hijau, ditanyalah saya, mau kemana? Saya mau ke nenek saya yang meninggal. Itu tentara lihat saya dari depan sampai bawah. Ini manusia atau bukan? Karena waktu itu gelap. Bisa bayangkan sudah? Gelap. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana malaikat itu mengalami ketakutan yang sungguh pada waktu yang malaikat gembala gitu loh. Gembala mengalami ketakutan yang sungguh pada waktu malaikat datang. Kemuliaan Tuhan menyinari tempat itu. Wow. Lalu ayat yang berikutnya, saudara perhatikan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini adalah kabar baik. Sementara gembala-gembala itu mengalami ketakutan. Saya juga nggak tahu, mungkin saja. Domba-domba itu gelisah kali ya. Ada apa? Ini malam-malam. Tiba-tiba mereka harus dibangunkan oleh sinar yang begitu terang pada waktu malam itu. Wow. Ya. Tapi ada satu suara dikatakan, jangan takut. Ya, lalu dikatakan apa? Sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Surprise, kehadiran, kedatangan Kristus adalah sesuatu yang luar biasa. Kesukaan besar. Dan berita itu disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada pertama kali gembala-gembala. Saudara, pekerjaan gembala itu mungkin pekerjaan yang kurang lah. Ya, dia hanya angon domba kira-kira begitu.
tempatnya juga tempatnya jauh dari keramaian dan seterusnya. Kotor, bau dan sebagainya. Justru disitulah Tuhan hadir. Pesan itu diberikan. Natal itu berjumpaan. Di mana pesan itu diberikan kepada orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang menantikan kabar baik. Lalu ayat berikutnya dikatakan dengan jelas, 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Betul. Ya. Kristus saat itu tinggal di kandang. Kira-kira begitu. Ada palungan. Saudara jangan berpikir kandang itu gubuk gitu ya. Enggak. Di sana itu modelnya kayak gua-gua gitu loh. Dan disitulah Tuhan lahir. Palungan itu tempat minumnya domba-domba. Karena enggak ada tempat lagi. Saudara dan saya mungkin pada waktu kelahiran saudara dan saya. Saudara ada di rumah sakit. Waktu orang tua, ibu-ibu saudara melahirkan saudara dan saya. Mungkin ada di rumah sakit. Kalau saya ada di rumahnya ibu bidan katanya. Ya, masih pakai bidan dulu. Enggak pakai dokter. Kira-kira begitu. Tetapi Kristus ada di tempat yang seperti itu. Dia lahir, dia adalah raja di raja, pemimpin yang jauh sebelumnya telah lahir di situ. Dan ayat berikutnya 13 dikatakan apa? Perhatikan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Apa dikatakan? Kemuliaan bagi Allah. Makanya kalau tadi katakan Kristus telah lahir, jawaban saudara apa? Muliakanlah. Jadi kalau nanti Natal lagi tahun depan, Kristus telah lahir, nah, otomatis ya. Kristus telah lahir, muliakanlah. Kenapa? Ini ayatnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekarang. Untuk apa Natal itu? Bagi saya. Bagi saudara. Karena saudara sudah dikasihi oleh Dia. Saudara sudah dipilih dan menjadi milik Dia. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, di dalam daging, di dalam tubuh ini, yang fana ini. Ya, kita nggak tahu kapan waktu yang baik, tetapi Tuhan tahu kita mau hidup bagi Dia. Amin. Pesan Natal hari ini, mari kita tinggallah di dalam kasih-Nya. Ya, saya ulangi lagi, tinggallah di dalam kasih-Nya. Kenapa? Karena Dia sudah mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Dan setelah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya ditebus. Pemahaman orang Yahudi ya, bahwa orang berdosa itu adalah orang yang berhutang. Dan hutang nyawa harus dibayar oleh nyawa. Ya. Siapa Dia? Kristus membayar hutang saudara dan saya. Itu sebabnya kita percaya bahwa setelah ada kematian akan ada kehidupan kembali. Itu sebabnya berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, kata firman Tuhan. Karena jerih payahnya dia akan menerima peristirahatan. Jadi saudara memiliki orang tua atau keluarga kita yang sudah lama meninggal, satu hal saya percaya, kalau dia di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan pada waktunya. Amin. Saya percaya satu kali kalau saya akan ketemu papa saya, ya, saya bersyukur kurang lebih sebelum kematiannya papa saya percaya Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu dibaptis. Setelah itu Papa saya meninggal.
Dan hari ini saya percaya Papa saya sudah ketemu dengan Mama saya di sana, menanti waktunya Tuhan. Dan kita percaya setiap kita satu kali kita akan berjumpa bersama-sama dengan Dia. Oh, ini cerita Natal, kok tentang kematian? Oh, memang betul, Saudara. Natal berbicara tentang kematian Kristus juga. Sekaligus bukan hanya memberitakan tentang kelahirannya, tetapi kematiannya. Ya, mari kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Jelas Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Ini jemaat yang luar biasa. Ya, tahan banting, jemaat yang tahan menderita. Tapi sayang mereka tidak hidup dalam kasih Tuhan. Ya, kasihnya sudah mulai dingin, kasihnya sudah nggak ada lagi. Ya, mungkin dia beribadah tetapi hanya sekedar aktivitas saja, rutinitas. Tetapi mungkin dia melayani, tetapi mungkin melayani hanya karena ini dan itu, bukan karena kasih. Saudara perhatikan dalam ayat yang kedua, perhatikan, ayo kita baca sama-sama. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan apa? Dirinya. Untuk apa? Untuk kita sebagai apa? Persembahan. Dan korban yang harum bagi siapa? Bagi Allah. Saudara, kalau kita mau memiliki kasih Kristus, saya percaya saudara akan datang setiap minggu beribadah, setiap hari kita dalam saat teduh kita. Kita datang bukan sekedar datang, bukan sekedar beribadah, bukan sekedar untuk berdoa, tetapi ada satu persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini yang rindu Tuhan lihat anak-anaknya. Kenapa? Karena sama seperti aku, kata Tuhan. Yesus berkata, aku mengasihi sama seperti aku. Sekali lagi, yang menjadi contoh, teladan, ya, panutan kita adalah Kristus itu sendiri. Dia mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Dia adalah raja, penguasa, segala sesuatu oleh karena Dia. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu tinggal dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tapi Dia mau datang menjadi daging manusia, inkarnasi. Jadi dari siapa inkarnasi itu? Kekristenan. Nggak ada reinkarnasi, yang ada inkarnasi. Dan hanya Yesus saja yang mengalami itu. Dan apa yang dikatakan? Hari ini Dia mau melihat saudara dan saya tinggal di dalam kasih-Nya. Karena Dia juga mau saudara mau tinggal di dalam kasih-Nya. Pelihara itu, ya, jangan sampai kita hilang. Kenapa? Karena di dunia ini kita tahu, ya, isinya dunia itu apa? Yang ada di dunia ini hanya apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, jelas sekali. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Ya, itulah keinginan yang ada di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena dunia ini jahat, saudaraku. Dunia ini jahat dan sebentar lagi, saya ulangi lagi, sebentar lagi, tidak lama, ya, dia akan berlalu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ya, semua pamer. Wow, aku punya ini, aku punya itu. Enggak salah, enggak. Tapi bukan untuk itu saudara hidup. Tetapi hidup saudara itu adalah milik Kristus. Dan saudara harus hidup dan menghidupi Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Kalau kita lihat lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara lihat bagaimana kejahatan luar biasa terjadi sekarang ini, ya. Tapi kita bersyukur kota kita aman.
Amin. Kemarin ngeri banget ya. Ada banyak anak-anak remaja gitu. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur pemerintah kota Surabaya dengan aparat semua sikap mengamankan kota ini. Sehingga warga Surabaya aman. Ya, terlebih hari ini. Ya, Alkitab dengan jelas. Kenapa? Karena dikuasai oleh si jahat. Tapi kita bersyukur ada kabar baik di mana kita akan beroleh hidup yang kekal itu tadi. Tapi bagaimana? Tinggallah di dalam kasih-Nya. Ya, itu sebabnya kita harus memelihara. Ya, kita baca Yudas pasal 1. Yudasnya hanya satu aja. Suratan Yudas itu hanya satu aja. Satu pasal. Ayat yang ke-21 ya. Kita lihat ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk apa? Untuk hidup kekal. Tahun rahmat Tuhan di mana Kristus hadir, datang ke dunia ini. Ya. Dan Tuhan ingin membawa saudara dan saya kembali. Kembali kemana? Kembali ke tempat kita yang semula. Di sini hanya transit saja. Ya, kita bisa nikmati. Ya, tetapi ada satu keindahan, kenikmatan yang luar biasa di sana. Orang-orang Yahudi saat ini menanti Mesias yang belum mereka percayai. Jadi mereka menanti kedatangan Tuhan yang pertama. Kalau kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Itulah kelebihan kita. Ya. Saudara dan saya ini dicangkokkan. Ya. Di rumah saya masih ingat hari-hari ini, waduh, karena banyak musim hujan, mangga yang saya pelihara itu membusuk, Saudara. Ya. Kenapa? Karena kena air hujan gitu ya. Belum lagi ada kelelawar itu codot, makani. Wah, tiap hari itu enak dia, makan gratis. Ya. Nah, saya bilang kenapa? Karena ini mangga dari Thailand, saya bilang gitu. Ya, saya mungkin gak bisa ke Thailand atau belum gitu ya. Tetapi mangga dari Thailand bisa kita bawa. Kenapa? Karena dicangkok. Saudara dan saya bukan dari keturunan secara lahiriah. Tetapi saudara dicangkokkan, kata Paulus kepada jemaatnya di Roma. Supaya apa? Supaya saudara menikmati kasih-Nya. Dan saudara menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi orang-orang yang dipakai untuk memberitakan kabar baik. Menunjukkan bahwa saudara di dalam Kristus dan Kristus di dalam saudara. Ini adalah satu keindahan. Sebagai penutup, saya rindu saudara. Kita akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat yang berikutnya lagi. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu apa? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan amin. Tuhan tuh bersuka kalau semua di antara kita hidup di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Mengekspresikan kasih-Nya. Bagaimana bisa diekspresikan kasih kita? Ada waktu, ada proses yang harus saudara dan saya kerjakan. Amin. Yang paling tepat di mana? Di komunitas. Disinilah tempatnya. Di keluarga saudara. Bagaimana suami mengasihi istrinya. Mereka butuh waktu. Setahun pernikahan. 2 tahun pernikahan. Saya nggak tahu saudara sudah berapa tahun hari ini di tempat ini. Ada yang sudah berapa tahun? 16. 11 tahun. Pak, berapa tahun Pak? 32 tahun. Wow. Ada proses. Ada waktu. Yang satu dengan yang lain saling
belajar. Saling mengerti, memahami. Intimate. Ya, intim banget. Bagaimana sang istri bisa menghargai, menghormati suaminya. Tunduk kepada dia. Di mana? Dalam keluarga. Demikian juga saudara dan saya. Di tempat inilah kita diproses. Amin. Kita mengalami gesekan. Kita mengalami mungkin sesuatu yang tidak enak. Ingat baik-baik. Kasih itu bukan untuk kita semata. Tetapi kasih itu untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. Supaya apa? Sukacitanya ada di dalam saudara dan saya. Dan sukacitanya itu memenuhi saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Coba lihat saudara. Kota Solo. Wow. Baru pernak-pernik Natal aja udah begitu gembira, bukan? Suasana sudah berubah. Amin. Itu baru yang kelihatan. Wah, ternyata ada kebaktian, ada puji-pujian, ada kemuliaan bagi Tuhan di alun-alunnya atau di keramaian gitu ya, pusat-pusat keramaian. Wow, ini keren banget saya bilang. Dan itu berdampak kepada kota-kota lain. Saudara, di mana Kristus ditinggikan, disitulah Tuhan hadir. Amin. Mari, dalam keluarga kita, mulai sekarang, pulang dari tempat ini, aku mau hidup dalam kasih Kristus. Aku mau keluargaku. Betapa senangnya saya bisa ketemu saudara hari ini. Saya diberi kesempatan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada teman saya. Baru ketemu ngomong-ngomong. Mau persiapan Natal. Sudah dipanggil. Ada kesempatan kita ketemu. Gunakan kesempatan itu. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Dan hiduplah dalam kasih-Nya. Karena kita tahu. Hidup dalam kasih-Nya. Supaya sukacita Tuhan penuh. Ada di dalam kita. Dan sukacita saudara menjadi penuh.